Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, maka baiknya kita awali dengan berdoa bersama dulu agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Mas Eno, bagi ketua bisa dipimpin doanya. Siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, sebelum dilanjutkan ke materi, terlebih dahulu Pak Guru absen dari kelas ini. Nanti yang tidak masuk siapa, dan yang masuk mohon tunjukkan jari. Ahmad Syauqi, Hadir Pak. Hadir. Peno, Hadir, Pak. Mat Somali, Imratun, Hadir Pak. Sukron, Hadir. Solihati, Hadir Pak. Husna, Hadir Pak. Salim. Selamat. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai ke bab berikutnya, Pak Guru terlebih dahulu akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pagi hari ini. Bisa disimak di layar ini. Setelah nanti kita mempelajari hukum bacaan mat lain, diharapkan anak-anak nanti bisa, yang pertama bisa menjelaskan pengertian mat lain, kemudian yang kedua anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan mat lain, kemudian yang ketiga anak-anak nanti diharapkan dapat membaca atau mempraktikkan mat lain dengan benar, kemudian yang keempat diharapkan anak-anak nanti dapat menganalisis hukum bacaan mat lain dengan benar, kemudian berikutnya anak-anak diharapkan bisa menyimpulkan cara membaca mat lain dengan benar, kemudian yang harus anak-anak perhatikan, anak-anak dapat menirukan hukum bacaan mat lain dalam Al-Quran surat pendek pilihan dengan benar, kemudian yang terakhir anak-anak nanti dapat mendemonstrasikan hukum bacaan mat lain. Sebelum lebih lanjut kita pelajari mat lain, terlebih dahulu Pak Guru akan mengevaluasi hasil belajar anak-anak tadi malam, sudah mempersiapkan atau sudah belum mempelajari materi minggu lalu, yang mana minggu lalu sudah dijelaskan tentang hukum bacaan mat iwat. Coba sebagai pemanasan dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya, coba Pak Oleh, Pak Guru ingin tahu apakah anak-anak sudah paham betul hukum bacaan yang minggu lalu kita bahas bersama. Coba Mbak Husna atau Mas Soki. Coba kemarin minggu lalu sudah dipelajari tentang hukum bacaan mat iwat, yang mana iwat itu mempunyai arti apa Mas Soki? Iwat itu ganti Pak. Oh, ganti ya. Kemudian coba Mas Jamjuri. Tadi arti secara bahasanya iwat itu pengganti. Sekarang Mas Jamjuri coba dijelaskan kembali pengertian secara istilahnya hukum bacaan mat iwat. Coba Mas Jamjuri. Secara istilah mat itu panjang, iwat tadi pengganti. Jadi bacaan panjang yang diterapkan pada bacaan ayat ketika wakof, jadi apabila ada bacaan berharakat fathatain, kesamaan alif ketika wakof dibaca seperti makofi'i. Jadi asalnya fathatain berubah menjadi fathah saja tapi panjangnya seperti makofi'i Pak. Iya, alhamdulillah Mas Oki dan Mas Jamjuri sudah memahami betul pengertian dari mat iwat. Coba praktek dari cara membaca mat iwat, saya minta Mbak Imratun coba dikasihkan satu contoh dan dipraktikkan cara membacanya mat iwat tersebut. Ya, bagus sekali. Bacaan dari mat iwat sudah jelas. Jadi tanwinnya hilang menjadi fathah biasa dan dibaca panjang 2 harakat. Oke, berikutnya saya anggap materi yang lalu anak sudah menguasai semua, dan hari ini kita bahas atau kita pelajari hukum bacaan mat selanjutnya atau mat yang baru, yaitu hukum bacaan mat lain. Sebelum nanti pembahasan berikutnya, silakan anak-anak menyimak dan memperhatikan video yang ditampilkan di depan ini. Langsung saja, mari kita masuk di materi pembelajaran Al-Hadis, yaitu bacaan mat lain. Yang kita bahas sampai kita kasih apa itu mat lain. Mat ini, anak-anak akan panjang, kemudian mat
Ya, demikian tadi tayangan video materi tentang mat lain yang sudah anak-anak perhatikan. Untuk selanjutnya, mungkin sebelum setelah ini kan nanti ada diskusi, sebelum diskusi dimulai, mungkin dari anak-anak ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, langsung saja pagi ini Pak Guru akan membentuk dua kelompok di kelas ini. Kelompok pertama Pak Guru bagi, yaitu Mas Sauki, Mas Sukono, Mas Maksum, kemudian Mbak Imro'atun sama Mas Sukron. Kemudian kelompok dua yaitu Mbak Solihati, Mbak Husna, Mas Salim, dan Mas Selamat. Silakan bangkunya dicacar jadi dua, Mbak dan Mas. Jadikan satu bangkunya, jadi berbentuk melingkar. Silakan anak-anak berbentuk melingkar dulu. Ya Pak. Kalau sudah, silahkan setiap meja diskusi harus ada minimal satu Al-Quran. Sudah nggih? Ya. Nah, sekarang kalau sudah, ini ada tugas yang perlu anak-anak diskusikan. Coba. Yang pertama, setiap kelompok silahkan mencari 3 contoh hukum bacaan mat lain yang ada di Al-Quran. Kemudian tunjukkan bacaan itu dan sebutkan ciri-cirinya. Jadi tidak asal mencari saja, bisa menjelaskan, oh ini mat lain, ciri-cirinya apa, harus bisa menjelaskan. Itu. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan nanti anak-anak harus bisa mempraktikkan. Coba dipraktikkan, dibaca dari apa yang ditemukan di dalam Quran itu, kemudian anak-anak presentasikan, coba dibacakan. Oh, begini loh cara membaca mat lain. Silakan diskusi pagi ini dikasih waktu Pak Guru 10 menit. Ayo semua bekerja sama dan dipersiapkan nanti salah satu kelompok menunjuk sebagai yang presentasi. Jadi nanti setelah sesi mendapatkan waktu habis, kemudian salah satu mempresentasikan di depan dan harus siap nanti kalau ada teman lain mempertanyakan apa yang dapat ditemukan dalam diskusi. Silahkan dimulai sekarang. Saya rasa waktunya diskusi sudah cukup, sudah 10 menit. Tolong nanti dalam menggali Quran banyak sekali. Sekarang hasilnya tolong anak-anak presentasikan, yang mana tadi setiap kelompok sudah menunjuk salah satu temannya untuk menjadi wakil yang mempresentasikan hasil dari diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama kelompok 1 tadi, monggo silahkan Mas Peno, monggo Peno mempresentasikan hasil diskusinya. Oke Pak, untuk kelompok kami setelah diskusi tadi, atas paparan dari Bapak dan juga rekan surat video tadi, bahwa mat lain di situ adalah bacaan yang dibaca panjang dan apabila ada matobihi bertemu dengan bertempat di akhir kalimat matobihi, yaitu huruf ilah sukun setelah harokat kasroh, kemudian lampu sukun setelah harokat doma, itu bertempat di akhir kalimat atau dilaporkan. Benar Pak? Ya, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mempertanyakan dari diskusi dari kelompok 1? Tidak ada ya? Sekarang kelompok 2. Silakan yang presentasi salah satu. Mungkin Mbak Solihati mungkin. Silakan mempresentasikan hasil diskusi pagi ini. Ya Pak. Jadi setelah kita berdiskusi, itu kita menyimpulkan bahwa mat lain itu hanya terjadi dalam kondisi wakaf atau saat membaca Al-Quran memberhentikan bacaannya. Ketika bacaan Al-Quran berhenti atau wakaf pada huruf berharokat fathah atau doma yang bertemu dengan huruf ya atau wawu yang bertanda sukun. Selanjutnya di depan huruf ya atau wawu tadi
ada lagi satu huruf yang dimatikan karena harus wakaf. Contohnya adalah Quraisyin dibaca Quraish, Aswaid dibaca Aswaid, dan Khaufin dibaca Khauf, gitu Pak. Kemudian panjang mat lain itu wajib dilafalkan dengan panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Sebagai catatan, apabila pembaca Al-Quran sudah memutuskan untuk membaca mat lain dalam 4 harokat, pembacaan wakaf mat lain selanjutnya juga harus 4 harokat lagi secara konsisten. Demikian juga apabila dia memilih 2 harokat atau 6 harokat. Demikian Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali dari presentasi dua kelompok ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu anak-anak. Ini tadi kelompok juga sudah bisa menyimpulkan bisa sesuatu hal yang harus dilakukan oleh pembaca. Selanjutnya diawali dengan 4 harokat, dan harus misalkan 4 harokat terus, 2 harokat, ya misalkan 2 harokat terus. Ya, bagus sekali. Silahkan diskusi pada pagi hari ini selesai. Silahkan mejanya ditata kembali. Anak duduk seperti semula, ya, yang tadi bentar, kemudian duduk seperti semula. Ya, sudah. Alhamdulillah pada pagi ini anak-anak sudah mendiskusikan, sudah menerima materi tentang pengertian hukum bacaan mat lain, baik secara bahasa maupun istilah, kemudian cara-cara membacanya, kemudian ciri-ciri dari hukum mat lain itu sendiri, dan bagaimana cara melakukan atau mempraktekkan hukum bacaan mat lain. Untuk itu sebelum kegiatan pembelajaran pagi hari ini diakhiri, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengadakan tes lisan dulu seberapa jauh anak-anak bisa menangkap pelajaran pada pagi hari ini. Saya panggil Mas Sukron. Mas Jamduri, Mas Jamduri. Mas Jamduri, bukunya ditutup dulu. Coba Mas Jamduri jelaskan kembali, jelaskan kembali apa yang dinamakan atau apa yang disebut dengan mat lain. Coba Mas Jamduri jelaskan kembali. Ya, yang dinamakan mat lain tadi, yaitu ketika kita membaca Al-Quran dengan diwakafkan, dengan kita mengetahui ciri-cirinya, yaitu ketika ada fathah bertemu dengan wawu sukun atau ya mati bertemu dengan huruf hidup, terus dibaca wakaf. Seperti contoh di surat Al-Quraish, itu adalah contoh daripada mat lain. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih, bagus. Berarti kamu memang terus paham pengertian dari mat lain. Kemudian coba Mbak Imratun, lagi di tes lisan Mbak Imratun, coba jelaskan cara membaca hukum bacaan mat lain. Coba Mbak Im. Cara membaca hukum bacaan mat lain ini bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi bisa dibaca pakai alif, atau tidak alif. Ya. Iya, bagus sekali ya. Mbak Im juga sudah paham betul ini tentang cara membaca hukum bacaan mat lain. Ya, itu tadi. Sebelum diakhiri, coba ini ada tugas bagi anak-anak. Nanti bisa dikumpulkan 2 minggu mendatang. 2 minggu mendatang, anak-anak coba membuat rekaman membaca surat Al-Quraish ayat 1 sampai akhir. Jadi anak-anak membaca, kemudian direkam. Nah, kemudian hasil dari rekaman itu nanti dikirimkan ke nomor Pak Guru. Nah, dikasih waktu Pak Guru 2 minggu. Nah, 2 minggu mulai dari sekarang. Mungkin nanti yang belum bisa membaca atau masih bacanya belum rata bisa belajar dulu. Makanya Pak Guru kasih waktu 2 minggu. Coba mempraktekkan cara membaca mat lain pada surat Al-Quraish dari ayat pertama sampai terakhir. Itu ya. Ya. Itu kan sebelum 2 minggu harus dikumpulkan. Jadi anak-anak, dalam membaca Al-Quran itu, seandainya kita membaca dengan baik dan benar, setiap hurufnya itu ada pahala 1 kebaikan. Coba anak-anak bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf itu? 3 kalikan. Apalagi kalau kita setiap maghrib, habis maghrib, membaca 1 huruf saja, itu ada berapa ratus, mungkin berapa ribu huruf. 3 kalikan nilai kebaikan, pahala kebaikan itu. Untuk itu, yang belum bisa atau belum baca Al-Quran, semangat. Bahwa nilai membaca Al-Quran itu luar biasa. Ya? Al-Quran juga akan menuntun kita semua, mengarahkan kita semua, menyelamatkan kita semua menuju jalan yang keselamatan. Jadi yang di sini dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu memang gariskan, karena kalau kita membaca panjang, tidak baca panjang itu dalam Al-Quran itu artinya sudah lain anak-anak. Jadi memang kita harus betul-betul belajar yang namanya ilmu tajwid ini. Kalau salah membaca berarti akan ada kesalahan dalam pengertian yang kita baca itu. Mungkin ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Jangan lupa dipelajari materi berikutnya yang anak-anak akan hadapi di minggu depan, yaitu materi mat arid lis sukun. Sebelumnya nanti anak-anak di rumah dibaca-baca dahulu agar dalam pertemuan minggu depan kita akan lebih lancar. Jadi tidak sama sekali belum tahu, setidaknya sudah tahu sedikit-sedikit. Berarti minggu depan tinggal kita perdalam lagi materi mat arid lis sukun. Itu saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.